Kejayaan Pulau Pisang yang kesohor tidak pernah berkaitan dengan pisang sebagaimana pulau itu dinamai. Komoditas cengkihlah yang jadi primadona pada masa itu. Pulau itu pernah dipenuhi pohon cengkih yang memakmurkan warga setempat maupun pendatang. Mendekati musim kemarau atau awal Maret, pulau ini semerbak oleh bau harum cengkih. Sebab sekarang telah tiba waktu panen musim selang. Disebut demikian sebab hasil panen belum maksimal. Nanti saat panen raya pada pertengahan musim kemarau, baru pohon-pohon cengkih memberi hasil terbaik. Menurut Denny Hermawan, petani setempat, pada musim selang, 1 hektar kebun cengkih bisa menghasilkan 100 hingga 150 kg cengkih kering. Sedangkan pada saat panen raya, produksinya bisa membengkak hingga 400 kg. Namun tak banyak lagi warga yang memiliki kebun cengkih luas di Pulau Pisang hari ini. Sekitar 1 hektar setengah. 1 hektar setengah itu. Jadi kalau untuk hasil panen cengkeh sendiri, 1 hektar setengah itu bisa menghasilkan berapa banyak? Kurang lebih 1,5 kintalan lah. Untuk harga sekilonya berapa, Bang? Kalau sekarang masih ini 100.000 sekilo kering itu. Ke pesisir. Ke pesisir ya? Ke pesisir. Ada juga yang istilahnya dikit-dikit beli di sini. Kalau musim membantu, tapi musim cengkeh ini kan nggak ada musim selain dari kemarau. Jadi bisa dipanen hanya musim kemarau saja? Bisa, dari kemarau ada panas. Ambruknya perdagangan cengkih puluhan tahun lalu menyebabkan banyak warga Pulau Pisang melirik tanaman kelapa. Jika dilihat dari ketinggian, memang kini pulau seluas kurang lebih 148,8 hektar ini dipenuhi tanaman kelapa dan cengkih. Padahal, dulunya pulau ini didominasi tanaman cengkih. Pulau Pisang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Pesisir Barat, yakni hanya 1.600 jiwa, dengan jumlah penghuni tetap hanya 500 jiwa. Jadi, 1.100 diantaranya adalah warga lokal yang telah punya rumah di luar pulau. Mereka hanya datang ke pulau untuk mengurus kebun kelapa dan kebun cengkih sewaktu-waktu. Fakta inilah yang rupanya menyebabkan warga lokal menyebut Pulau Pisang adalah pulau yang ditinggalkan. Minimnya sarana dan prasarana mendorong banyak warganya pindah berdomisili di daratan utama Pulau Sumatera. Meski demikian, tidak ada warga yang rela sungguh-sungguh melepas kepemilikannya di pulau nan subur dan kaya hasil laut ini. Buktinya, warga yang sudah berdomisili di luar pulau pun tetap mempertahankan kebun kelapa dan kebun cengkih yang mereka miliki. Sebab dua komunitas utama Pulpis itu tetap menjanjikan hasil yang baik untuk terus ditekuni. Rabu lalu, mengikuti rombongan tenaga kesehatan yang memberi yankes di puskesmas setempat, tim liputan menyaksikan Pulau Pisang yang kembali semerbak oleh wangi cengkih. Bertonton biji cengkih tengah dijemur petani setempat menggunakan tikar pandan berjajar di tepi jalan maupun pada halaman rumah. Saat ini harga cengkih lumayan bagus, yakni Rp100.000 per kilogram. Ini aroma kejayaan masa lalu yang baunya tetap sama, meski skala produksinya telah berbeda. Tapi apapun keadaannya, produksi cengkih tak pernah mati di pulau ini. Ketika ratusan hektar kebun cengkih di daratan utama, wilayah Kecamatan Lemong dan pesisir utara serta Provinsi Bengkulu mati serentak oleh penyakit puluhan tahun lalu, puluhan hektar kebun cengkih di Pulpis tidak ikutan mati. Tak seorang pun yang tahu kenapa pohon cengkih yang tumbuh di Pulpis kebal pada penyakit. Tapi semua orang Pulpis mensyukurinya sebagai anugerah. Sebab kini Kecamatan Pulau Pisang jadi penghasil cengkih utama di Kabupaten Pesisir Barat. Setiap panen raya, puluhan ton cengkih kering keluar dari pulau bernama Pisang ini. Sebagian besar kemudian mendarat di Pulau Jawa, persis seperti dulu. Dan seperti dulu juga, saat ini biji cengkih tetap menafkahi ribuan warga lokal Pulau Pisang. Cengkih yang menolak mati di pulau ini terus menyemangati warga untuk menatap jauh keluar pulau.